perbedaan antara tanaman yang kita buat perlakuannya hanya jarak tanamnya yang berbeda. Tapi dengan umur sekarang sudah 2,5 bulan, inilah langsung kelihatan hasilnya. Ini tanaman yang kemarin kita buat, dia rapat, jarak tanamnya rapat seperti tanam biasa. Petani-petani biasa di daerah ini, beginilah jarak tanam mereka. Dan yang ini, yang sebelah kanan saya, jelas perbedaannya. Ini kita buat dengan jarak tanam ya sistem sekarang dikatakanlah legowo 41, dan anakannya cenderung lebih banyak. Itu dia anakannya, bisa kita lihat sendiri. Dan kalau untuk pemupukan ini, saya kemarin pemupukannya tidak begitu banyak memberikan kimia, karena konsepnya kita buat seperti yang sering saya katakan itu, untuk sekolah lapang itu. Bibitnya umurnya 15 hari udah saya tanam. Nah, kita langsung tanam ya. Dan untuk perkembangannya juga kemarin di bibit lumayan bagus, karena di persemaian itu saya nggak lama merendam benihnya. Kita hanya merendam 1 kali 24 jam dan ditiriskan 12 jam, baru langsung kita tabur kemarin. Itulah dari dasar kita buat dia mulai dari pertanaman dan umur 2,5 bulan sampai saat ini. Ya, ini kita bahas tentang hama penyakit tanaman. Ini saya sengaja ini buat ini, nggak saya babat. Ini untuk seampuh mana nanti kita buat pengendalian tikus itu dengan menggunakan yang berbau-bauan lah, contoh bau busuk, bau menyengat lah nanti. Ini sengaja saya tidak babat. Dan untuk mengetahui itu, ini sudah mulai ada serangan tikus, kita sudah mulai ada jejak kakinya. Ini dia sudah ada mulai jejak kakinya. Dan untuk mengetahui, kan sini banyak lubang, ini lubang, dan kita bisa lihat ini menandakan lubangnya aktif dan tikusnya ada, karena dia ada sisa makanan, ada dia membawa sisa makanan ke dalam. Ini ada, dan beda dengan lubang-lubang yang ada di sini. Ini tidak ada di dalam ini, karena dia tidak ada jejak kakinya, dan sisa makanannya juga tidak ada. Nah, ini dia kalau untuk tanaman yang sering terserang tikus, ya kita nanti bisa buat itu pengendaliannya seperti yang saya bilang di awal tadi, menggunakan bau yang menyengat, bau busuk, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ini juga sudah mulai terkena serangan penyakit blast. Nah, ini yang sering menyerang di tanaman padi. Nah, ini dia bercak ini. Nah, ini seperti ini, blast dikatakan. Kalau kita bahasa di sini sering disebut dengan sijoholon. Nah, ini dia. Kalau sudah ada gejala seperti ini, sebaiknya kita kendalikan dengan penyemprotan fungisida. Fungisida dia. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, jangan dibiarkan berkembang gitu. Dan ini karena dari saat seperti ini, kita perlu sangat menjaga. Kita seharusnya itu mengamati minimal sekali seminggu. Ini nanti disebut dengan daun bendera. Ini di saat padi sudah mengeluarkan daun bendera seperti ini perlu kita jaga, karena dari sini nanti kalau dia terserang, ini yang sering dari belas daun dia ke leher, itu yang disebut dengan neck, busuk leher itu yang dia memakan di sini, dan nanti bijinya nanti hampa kalau sudah keluar malai. Itu dia, itu yang sering membuat petani-petani kita gagal. Dan untuk selanjutnya, ini memang sengaja kita buat kemarin untuk hama-hama penggerek batang dan lain sebagainya, itu kita tidak semprot dengan bahan kimia begitu. Saya coba bahan-bahan alami saja. Yang pertama kemarin saya buat tembakau, ada daun ingul, saya campur, daun pahit-pahitan itu saya campur juga, dan semualah yang pernah kita juga bahas itu, pembuatan pestisida nabati itu kita semprotkan aja, dan hasilnya memang efektif, asal dia seperti yang saya katakan tadi, di saat penyemprotan itu tepat waktu. Begitu ada gejala langsung kita kendalikan. Itu trik
rumusnya. Jangan yang sering terjadi kepada petani itu sebelum ada tanda-tanda penyakit dia sudah menyemprot, jadi semuanya itu membuang-buang materi. Nah, ini sengaja kita buat nanti biar kelihatan. Ini sengaja saya biarkan semak dia gitu, seampuh mana nanti tikus itu bisa dikendalikan oleh pestisida nabati gitu. Daun benderanya belum kena dia, masih aman. Nah, jangan sampai kena ini nanti berkembang sampai ke lehernya. Nah, kalau dia busuk di sini nanti, dia busuk di lehernya ini, keluar malai akan hampa. Jadi banyak orang yang salah identifikasi, petani kita banyak salah identifikasi. Dia sering mengendalikan dengan ini pengendaliannya pestisida, bukan fungisida, dan dia kira itu adalah ulat di dalamnya. Padahal kalau kita cabut dia tidak ada ulat, dan memang di sini dia yang terkena busuknya, busuk lehernya gitu, busuk leher, ulas kalau bahasa orang pertanian bilang gitu. Ciri yang terserang belas tadi, yang dia sudah terkena, yang saya katakan tadi daun bendera ini daun benderanya yang sudah terkena, udah intensitasnya sudah parah ini. Dan ini dia turun ke bawah, dia akan menjadi neck blast, busuk leher. Ini dia belasnya sudah nampak kelihatan. Nah, ini bisa kita katakan satu wilayah di sini tadi ini sumber serangan. Awalnya dia tidak langsung menyerang semua ini sekaligus. Inilah awalnya sumber serangannya. Di sini dia, kita langsung lihat seperti ini. Dan ini memang harus dikendalikan secepatnya. Dan jangan sampai berkembang lagi ke lokasi yang lebih meluas lagi begitu. Nah, inilah ciri-cirinya, langsung kelihatan. Dan malai ini akan hampa. Nah, kosong dia semua. Ini dari awal dia sudah terserang. Ini juga, dan daun benderanya sudah terkena begitu. Kalau udah sampai seperti ini, kita bisa mencapai kerugian itu ya hampir 50%, dan bahkan ada yang gagal panen. Nah, apalagi musim hujan seperti ini, cenderung penyakit-penyakit seperti ini yang perlu kita antisipasi. Ini contoh persemaian kalau menurut saya kurang bagus ya, karena dia terlalu rapat. Jadi kalau bisa untuk persemaian itu kita usahakan dia agak lebar persemaiannya, biar perkembangannya bibit itu bagus, jangan terlalu rapat. Nanti kalau kita ambil contoh ini di sini yang dia agak jarang bibitnya, ini besar dia. Nah, ini besar dia. Dan kalau yang rapat dia ini agak kecil. Ini perbedaannya dia. Langsung nampak perbedaannya di sini. Nih, padahal umurnya sama. Tuh kalau yang dia agak jarang nanti dia. Jadi kalau bisa persemaian itu kita agak lebarkan lah biar dia agak jarang. Dan kalau menanam itu nanti kalau umur segini seharusnya sudah kita tanam ini udah 2 minggu ini. Umur bibit seperti ini udah kita tanam seharusnya. Biar nanti nanamnya nggak usah banyak-banyak. Sering orang bilang karena kebiasaan menanam itu nggak bisa sikit, itu karena faktornya begini. Kalau kita membuat persemaian itu setelah kita cabut, kita kan sering membuat ikatan bibit itu besar-besar, dan orang yang menanam itu cenderung susah dia, karena dia megangnya udah besar dan membagi lagi susah untuk membagi sedikit-sedikit gitu. Cara mengatasinya kita ikat dia kecil-kecil, mungkin segini sebesar kepalan tangan saya seperti ini, itu aja diikat kecil-kecil dia, lalu dibagi ke lokasi pertanaman. Nanti yang menanam enak dia membagi supaya bibit itu bisa kita tanam 2-3 gitu jumlahnya waktu kita pindahkan ke lapangan. Nah, itu dia mengatasinya supaya yang bertanam itu bisa membagi bibit itu sedikit-sedikit dia ditanam, 2-3 lah kita katakan. Dan sering yang terjadi masalahnya bagaimana kalau dia lokasikannya banyak keong mas. Nah, itu yang sering terjadi. Nggak usah takut, kalau untuk keong mas kita hanya cukup membuat parit pinggir saja. Kalau seandainya ini lahan sudah siap, kita buat parit pinggir. Kita buat parit pinggir di sininya. Kita buat di sini parit pinggir, contoh ini kita buat parit pinggir keliling. Nanti di sini kita kasih umpan daun-daunan hijau. Bisa seperti daunan ini kita buat aja ini.
Daunan ini kita bikin aja di sini umpannya. Nanti keong emasnya akan memakan ini dan kita kumpulin keong emasnya. Kita buang atau kita jadikan lagi pupuk, bisa. Kita olah dia menjadi pupuk keong emas itu, bermanfaat untuk perkembangan tanaman kita. Itu dia untuk mengatasi masalah keong emas. Oke, sekian dan terima kasih.